pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Milan. Garis keras di sini. Bertemu lagi di channel monolog opini amatir gua yang ngebahas semua tentang Milan. Bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa di-share, komen, like, dislike, semua gue terima. Yuk, bareng-bareng kita bangunin raksasa tidur buat musim depan. And always, sempre Milan. Masuk ke berita pertama, masih seputar rumor transfer. Di sini dilansir oleh Calcio Mercato kalau Milan masih terus memantau Memphis Depay. Buset, ini berita udah lama banget. Kalau gue inget-inget udah 2,5 tahun Milan mantau terus. Cuma diliatin doang kali ya, nggak diangkut-angkut. Ini pemain menurut gue gimana ya? Skillnya ada, posisinya biasa main di sayap kiri. Umurnya 26, kapten juga di klub yang sekarang, Lyon. Cuman yang bikin gue rada nggak demen, gue nggak demen sama gayanya. Maksud gue gayanya di sini tuh di luar bola itu sendiri ya, di luar lapangan lah. Bikin-bikin video rap lah, speak sana sini lah, badan penuh tato, udah kayak masuk boyband. Pokoknya intinya baik gaya deh. Gue nggak ada stigma buruk sama badan penuh tato. Zlatan juga tatonya banyak, tapi nggak satu badan juga kali, masih bisa diumpetin. Dan satu lagi, pemain kalau banyak gaya tapi masih bisa ketutup sama skillnya, gua nggak ada masalah, asalkan hasilnya tuh jelas. Ibaratnya nggak omdo lah. Ini opini gue pribadi loh. Kalau beda sama sobat-sobat ya wajar. Masih dari Calcio Mercato lagi, Milan tertarik dengan Samuel Ricci. Ini pemain masih muda banget, 18 tahun, dari klub Empoli. Klubnya Benasser Makronic dulu sebelum diangkut Milan. Masuk timnas Italia U19 juga. Tapi masalahnya Empoli nih ngasih bandrol 10-15 juta. Gila, mahal banget ya. Dia nggak tahu kalau kemarin Milan cuma dapat 3 juta dari ngejual Rodriguez. Enak benar kalau ngasih bandrol sampai 15 juta. Ini pemain posisinya di tengah, bisa juga dijadiin pemain bertahan. Kalau kata presidennya Empoli, dia ini lebih bagus dari Benasser. Ya sah-sah aja, kan itu kata dia sebagai presiden klub. Gua juga logikanya kalau jadi presiden klub pasti promosiin pemain gue setinggi langit, biar harganya juga melambung setinggi langit. Kalau Milan emang mau ngangkut, ini Milan mesti buru-buru. Dortmund dan Fiorentina juga lagi serius ngincar nih pemain. Untuk berita kedua, ada berita kurang mengenakan nih. Jurnalis Gazzetta Carlo Laudisa nulis kalau negosiasi perpanjangan kontraknya Zlatan lagi di stop dulu alias berhenti. Ada kendala masalah gaji. Ibra maunya 7,5, Gazidis cuma berani ngasih 5. Duh, ini kerjaan Raiola kalau menurut gua. Bener-bener tipikal Raiola banget. Selalu bikin susah klub hanya karena interest dia yang egois, bukan karena kepentingan karir si klien. Jadi klien kadang-kadang dibisikin yang aneh-aneh. Itu udah kebukti berkali-kali sama kliennya. Bukannya gue asal ngomong ya. Dan kalau gue pikir-pikir, gak salah juga sih. Semua juga doain duit, tapi gak begitu juga kali. 7,5 tuh tinggi banget bos, buat pemain yang udah mau masuk kepala 4 umurnya. Orang di Marcio sendiri bilang juga kok kalau Zlatan mau stay di Milan. Dan menurut gue duit bukan masalah buat seorang Zlatan. Jadi gue mau ucapin pesan buat Zlatan, andai kata dia mendengar monolog gue ini. Zlatan, please gak usah dengerin agen lo. Please sign the contract and stay in Milan. Kalau emang lo gak terima 5 juta, ya udah, apa mau dikata. Good luck brother. Terima kasih atas jasa-jasa lo selama ini. And always Forza Milan.
Untuk berita selanjutnya masih berhubungan dengan Raiola. Mediaset bilang kalau Milan dan Raiola telah menemukan kata setuju untuk masalah perpanjangan kontraknya Gigio sampai 2023. Kata setuju bukan berarti udah close dealnya ya, masih ada batu sandungan. Gak semudah itu. Raiola dia pengen masukin klausul pelepasan yang terjangkau alias murah, jadi bisa ditebus sama klub lain kalau emang Gigio mau cabut. Ini Milan gak setuju. Sama, gue juga gak setuju lah. Klausul-klausul pelepasan gitu sering banget dijadiin safety net buat para pemain, tapi ngerugiin klub yang seharusnya bisa dapat harga tinggi buat pemain kalau dilepas, jadi dapat rendah. Gigio-nya sendiri umurnya juga masih muda, skillnya udah jelas banget, nggak usah diragukan. Harga pasti masih terus naik kan grafiknya. Nggak usah deh pakai klausul-klausul pelepasan gitu. Kalau emang mau pakai sekalian 200 juta baru gue setuju. Oke, ke berita selanjutnya dari media Inggris Standard UK. Di sini ditulis kalau masih ada gap 9 juta pound sterling antara Milan dan Hotspur untuk masalah pembelian Serge Aurier. 9 juta pound sterling itu berarti 10 jutaan euro lah kira-kira. Hotspur ngasih bandrol Serge dengan harga 22 juta pound. Milan maunya 13 juta. Kalau menurut gue pribadi mendingan gak usah deh Serge. Seperti yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya, kelakuannya tuh badar, susah diatur. Udah mending ke Denzel Dumfries-nya PSV aja, udah paling benar menurut gue. Masih muda, udah jadi kapten pula di PSV. Cocok dia ngisi posisi bek kanan Milan, bersaing sama Conte. Kita masuk ke berita terakhir dari Tuttosport. Tuttosport nulis ada 2 profil pemain yang diikuti oleh Milan. 1. Dwight McNeil dari Burnley. 2. Telles Magno dari Vasco da Gama. Itu klub Liga Brazil sana. Untuk nama yang pertama udah pernah gue bahas sebelumnya di video gue yang lalu. Nah, untuk nama yang kedua, Telles Magno ini masih asing di kuping gue dan mesti gue bahas. Gimana enggak? Di sini ditulis dia dibanderol 30 juta sama klubnya. Muke gile Vasco da Gama. Udah jelas nggak setuju lah gue kalau 30 juta. Nih pemain posisinya penyerang, tapi paling sering jadi sayap kiri. Media Brazil menyebut dia sebagai titisan Neymar. Tinggian lah kalau ngomong. Mungkin lebih mirip ke Willian kali ya. Dan itu nggak jelek juga. Willian bagus juga kok di Chelsea. Gua pribadi malah lebih senang sama Willian daripada Neymar. Bukan atlet bola Neymar, atlet selam. Bercanda. Balik lagi ke Telles Magno. Ini dia umurnya tuh masih muda banget, 18 tahun, dan dari Liga Brazil. Suka overprice alias lebay kalau ngasih harga ke pemain. Ingat kasusnya Paqueta. Mending gak usah deh, sumpah 18 tahun belum teruji di Serie A. Dan ingat, ini Tuttosport yang nulis. Kadang bener, cuman lebih sering ngaco. Hehe, hidup Tuttosport. Nampaknya sampai segitu saja sobat buat episode kali ini. Belum ada berita lagi, paling nggak sampai video ini gue buat. Dan ingat, gue tekankan sekali lagi, ini opini gue pribadi, amatir pula. Udah pasti beda sama sobat-sobat semua lainnya. Kalau ada salah ngomong, dia benerin aja di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, share, like, atau dislike video ini. Sebagai penutup, seperti biasa, yel kebangsaan kita teriakan. And always, Forza Milan.